Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin ya, dan cryptocurrency yang lainnya. Terkhusus untuk HARA juga ya, HART, yang bisa dibilang lagi hype-hype-nya juga nih di akhir-akhir ini. Dan kita lihat dari market ini ya, tampak semua market lagi berdarah dan bisa dibilang dari sisi pandang saya gitu ya, ini adalah sebuah diskon menurut saya. Kenapa saya bilang ini sebuah diskon ya? Karena semua area-area untuk terjadi penurunan ini tidak mampu menembus di 450 juta. Memang sempat ya Bitcoin kecolongan ya sampai ke 430 juta di sini begitu. Tapi itu adalah korban daripada future kalau saya amati ya, pemain-pemain margin begitu. Dan ya tidak mampu menembus di 450 juta dengan batang candle ini begitu. Jadi dia bersifat ekor aja begitu ya. Dan memang tetap dilawan oleh para pembeli lagi dan terjadi kenaikan. Dan hari ini juga terjadi penurunan lagi di area 460-an juta dan ya bisa dibilang tampaknya agak sulit lagi menembus 450 juta. Jadi kondisi-kondisi itu sebenarnya membuat kita lebih lega begitu, lebih tenang begitu. Karena kalau kita lihat pun dari analisa dari Flow ya dan blockchaincenter.net juga memang tanda-tanda untuk bubble tidak ada dan masih berada di area hold untuk disarankan begitu. Dan kalau kita lihat dari segi flow marketnya untuk secara keseluruhan ya sejak dia berdiri di tahun 2010 dan 2008 sini tidak ditampilkan. Di sini kita lihat ya dia memang masih uptrend begitu walaupun hari ini gitu ya, walaupun di bulan-bulan ini terjadi penurunan atau bisa dibilang di awal kuartal ini juga bisa dibilang terjadi penurunan ya. Tapi tetap tampak di sini uptrend ya. Jadi tidak perlu khawatir juga ya. Dan kita lihat juga volumenya berada di bawah harga memang. Jadi ya memang waktunya untuk hold ataupun kalau Anda masih memiliki budget ya silakan untuk serok begitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Memang market ya seperti ini terus begitu di tahun-tahun yang lalu 2018, 2013 juga seperti itu gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan kita lihat di area tahun ini juga belum menyampai titik paling tinggi ya seperti ini di tahun 2018 yang mencapai titik yang sangat tinggi, begitu juga di tahun 2014 ya. Ini semua berada di area antara akhir tahun 2013 dan di awal tahun begitu. Begitu juga yang waktu tahun 2018 ya. Berada di proses bubble-nya itu di akhir tahun dan di awal tahun. Nah, ini kita masih berada di pertengahan tahun gitu. Jadi masih tinggilah kesempatan dan Anda pasti tahu ya, bisa dibilang sebuah utang informasi ya saya bilang ya. Seperti berita-berita tentang XRP, bagaimana sidangnya, dan kita lihat Dogecoin juga masih dalam proses FOMO ya, dan tetap seperti FOMO gitu maksud saya, dan Binance juga sering di FAD juga tetap aja kuat berada di ranking 4, dan banyak hal ya, koin-koin lain juga ya, seperti Shiba Inu bahkan lebih keren lagi saya bilang, bahkan dia peringkatnya naik ya, waktu itu saya bahas rankingnya ada di ranking 44 atau 40-an begitu ya, dan sekarang ranking 28. Jadi semuanya masih ada harapan dan jangan khawatir kalau Bitcoin ini akan mati ataupun kripto ini akan mati dan itu tak akan pernah terjadi. Karena ini adalah revolusi keuangan dunia, jadi ya sulit untuk dihantam begitu. Memang kripto ini yang akan menghantam keuangan dunia yang ada sekarang begitu, dan tidak mungkin keuangan sekarang yang akan menghantam kripto ya, itu sudah sering terjadi dari sejarah-sejarah yang lalu ya, seperti revolusi industri dan revolusi sosial dan lain-lain begitu. Dan ada hal yang menarik juga di sini ya tentang Bitcoin ini juga, dan kalau kita lihat berita-berita dari El Salvador juga sudah memulai memberikan kepada rakyatnya ya sebesar $30 berbentuk Bitcoin tapi khusus untuk orang-orang yang dewasa begitu. Ya kalau kita lihat penduduk El Salvador gitu ya. Kalau kita lihat penduduk El Salvador ya di sini ada sekitar 6.200.000 orang begitu. Dan dia bagikan sebesar $30, sekitar 400.000 sih memang. Tapi untuk orang dewasa, ya mungkin dari 6 juta ini mungkin ada yang remaja ya, masih umur 17 tahun begitu. Dan kita anggap sajalah 3 juta orang ya, ataupun anggaplah sepertiga dari penduduk ya, sebesar 3 juta orang begitu. Ataupun 2 juta orang lah. 2 juta orang berarti dikali 400.000. Dan itu mungkin menurut saya adalah angka yang fantastis ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya tentu saja akan membeli Bitcoin ya, si pemerintahan El Salvador ini pasti entry untuk membeli Bitcoin begitu dan untuk dibagikan kepada rakyatnya senilai $30.
Ya tentu saja ya itu akan membuat hal yang menarik dan mungkin tinggal menunggu waktu ya karena berita ini juga masih baru dan bisa dibilang ya mungkin belum terdistribusikan untuk rakyatnya begitu. Dan itulah salah satu harapan kita juga untuk terjadi sebuah kenaikan lagi kepada Bitcoin ini. Kenapa kita selalu fokus ya membahas tentang Bitcoin? Karena memang Bitcoin ini yang akan mempengaruhi semua altcoin. Mau program seperti apapun, mau Ethereum 2.0 juga ataupun Mainnet Cardano ataupun proyek-proyek lain ya, semua itu memang akan mempengaruhi harganya masing-masing. Tapi ya kalau Bitcoin dengan masalah seperti ini, ya tentu saja koin lain juga ikutan diskon dan turun begitu. Jadi masih banyak harapan yang harus kita pegang begitu ya. Dan kita lihat juga negara Paraguay juga segera melegalkan Bitcoin untuk kurangi ketergantungan pada dolar AS ya, seperti prinsip daripada El Salvador juga begitu ya. Tujuan daripada melegalkan Bitcoin itu adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada dolar AS. Dan kebanyakan memang negara-negara berkembang yang akan mungkin menganut Bitcoin ini begitu, yang akan melegalkan Bitcoin di negaranya begitu. Karena kita ketahui ya, negara berkembang di seluruh dunia ini memang banyak dijajah oleh mata uang dolar ya. Bahkan sebagai negara berkembang begitu ya sangat miris sekali ya bahwa mata uang resmi mereka adalah dolar AS begitu. Sehingga mereka sangat pede dan percaya diri begitu ya dengan melegalkan Bitcoin untuk mata uangnya. Dan itu ya menurut saya adalah sebuah peluang bagi kita juga ya sebagai para investor dan para pedagang juga. Dan kita jangan pernah lupa ya kalau kita di sini berperan sebagai seorang pedagang ya ataupun investor. Jadi kita bukan berperan sebagai konsumen. Jadi kita itu membeli bukan hanya sekedar membeli gitu. Kita membeli di harga yang bawah untuk bisa dijual di harga yang tinggi. Itu harus kita ingat selalu prinsipnya begitu. Jangan hanya sekedar ikutan kalau lagi hype begitu ya. Seperti ini HART. Nah, kita bahas sekarang HARA token market ya. HARA token market ini memang lagi hype sekali ya, baru saja terjadi kenaikan 300% ya, dan sekarang terjadi penurunan lagi 514. Dan ya menurut saya Anda boleh berhati-hati ya. Walau saya tahu proyek HARA ini sangat bagus ya, karena dia mendukung petani-petani Indonesia. Dan ini memang baru masuk di Indodax. Dan yang lucunya nih, HARA token ini, dia tidak ada di market global gitu. Jadi kalau Anda cari pun, itu tidak akan ada begitu. Jadi memang kasarnya gitu ya, sekarang kan ada 10.000 koin, jadi dia ranking 10.000 juga belum begitu. Tapi memang dia memiliki proyek yang bagus begitu ya. Karena ya kita lihat proyek-proyek HARA koin ini, token maksud saya, dia sangat mendukung pertanian. Di mana selama ini pertanian sangat bergantung kepada bank ya untuk meminjam modal. Dan para tengkulak juga ya yang tentu saja bunganya lebih besar. Nah sekarang pertanian ini bisa meminjam modal kepada HARA ini begitu dengan cara ya otomatis staking juga ya pastinya ya seperti Binance ya. Kalau kita mau minjam uang gitu ya di Binance, misal ya kita punya 100 Ethereum dan kita mau meminjam 60 Ethereum begitu. Jadi kita harus menjaminkan 60 Ethereum begitu untuk mendapatkan 40 Ethereum pinjaman. Agar nanti kalau kita tidak bisa membayarnya akan dipotong dari 60 Ethereum. Ya prinsip-prinsipnya sama seperti itu dan kelebihannya ya memang bunganya tidak sebesar bank-bank ini begitu, bank-bank pertanian ya yang kita ketahui beberapa bank memberi kredit kepada petani. Nah di sini HARA ini bekerja sama dengan BNI, PT, BTPN ya, dan asuransi Paro Lamas ya. Saya tidak tahu bagaimana detail kerjasamanya. Intinya si petani ini semua akan dimudahkan ya dalam mendapatkan sebuah modal begitu. Dan tentu saja si petani ini juga bisa masuk ke HARA ini juga untuk mengadopsinya dalam segi investasi gitu ya. Dan tentu saja investasi itu bersifat tabungan yang akan nanti bisa dipinjam begitu dananya untuk kebutuhan pertanian mereka. Itulah untuk HARA ini menariknya begitu. Dan HARA ini memang cukup hype di Indonesia sebenarnya, makanya harganya cukup tinggi ya kenaikannya. Tapi bagi kita para investor ya cukup berhati-hatilah begitu. Tapi kalau Anda ingin memang punya fanatisme untuk pertanian di Indonesia ya silakan aja, buy aja, tidak masalah kan 100.000, 200.000 atau 500.000 gitu untuk mendukung pertanian Indonesia. Memang ini menurut saya bisa ada prospek juga ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena dia belum masuk ke market global gitu. Saya cari-cari dari tadi juga belum ada gitu. Di CoinGecko juga detailnya belum ada. Dan memang di bulan lalu juga CoinGecko mendata ya Rp21 untuk satu haranya. Dan sekarang harganya Rp500. Dan tentu saja itu mempunyai prospek juga ke depannya. Bila akan masuk ke market global.
ya tentu saja HARA ini juga menjadi potensi keuntungan bagi Anda begitu yang menginvest dengan jangka yang panjang. Tapi ingat ya, salah satu prinsip dari token ya, bukan koin ya. Token ini adalah memang untuk tujuannya pendanaan begitu. Jadi dana yang Anda masukkan mungkin akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pertanian dan ya prinsip pertanian lah, simpan pinjam dan lain-lain begitu. Dan tentu saja berbeda dengan koin ya sebagai platform yang selalu membentuk beberapa token begitu. Karena kita lihat di sini dia platformnya adalah Ethereum begitu. Dan ya semoga ini bisa sukses ya, dan kalau Anda ingin mencoba ya silakan aja dengan dana-dana yang kecil gitu, 500.000 atau 100.000 begitu ya, tergantung budget Anda sendiri begitu. Dan itu kembali kepada Anda. Dan kita kembali kepada Bitcoin tadi ya. Kalau Bitcoin ini memang ya Anda tidak perlu khawatir kalau saya bilang ya, karena beberapa kali saya perhatikan dari chart Bitcoin ini memang dia tidak pernah menembus di harga 450 juta secara mutlak begitu, walaupun sempat kecolongan 20 juta ya. Tapi ya kita lihatlah seperti video yang lalu saya bilang juga ya, kalau Bitcoin ini akan terjadi satu yang panjang begitu. Mungkin sampai bulan 9 akan terjadi sebuah kejutan lagi daripada kripto ini semua. Jadi saran saya di sini ya cukup bersabar saja ya, menurut data-data yang saya pelajari juga ya. Untuk saat ini memang kita untuk disarankan untuk hold. Kalaupun Anda akumulasi juga bisa saja dengan cara ya dana Anda bertahap saja begitu. Memang hanya itu caranya untuk menghadapi pasar sekarang ya. Memang ini saatnya untuk belanja sebenarnya, tapi bukan ngeborong all in ya. Tetap belanja aja perlahan-perlahan begitu. Jadi tidak perlu khawatir juga ya, bagi Anda juga. Beberapa di grup juga saya banyak baca ya, kalau terutama di grup Facebook ya. Ini kapan nih naiknya, tapi padahal mereka memiliki prinsip untuk investasi begitu. Kalau kita investasi, kita terlalu cepat untuk bertanya kapan naiknya begitu ya. Kecuali Anda pemain trader ya, tapi kalau Anda pemain trader lebih sarankan saya untuk main di future, khususnya di Binance ya. Anda di Binance bisa bermain di sini adalah Anda bisa trading di sini secara future, jadi dengan menggunakan margin begitu. Tapi ingat, kalau Anda bermain di future, Anda jangan pernah lupa untuk menggunakan cut loss begitu. Dan bagi Anda yang tidak mau untuk masuk ke situ, ya mungkin ingin trading biasa saja ya, trading spot, ya tidak masalah juga dan lebih aman menurut saya begitu. Kalaupun Anda nyangkut ya sudah, tidak akan ada kerugian likuiditas begitu ya. Dan banyak kesempatan juga bagi Anda yang tidak mau trading juga mungkin ya, memang lebih ke arah jangka panjang. Banyak pilihan juga di sini. Anda bisa tabungan fleksibel, staking terkunci, launch pool, BNB Vault, dan staking ETH 2.0. Dan ini juga menarik sebenarnya, staking ETH 2.0 ini ya. Bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang lebih tinggi nantinya kalau Anda staking. Memang dengan catatan kalau nggak salah Anda harus hold 2 tahun dan tidak bisa ditebus ataupun diklaim dalam waktu dekat ini begitu. Tapi Anda akan diberikan bet yang mungkin senilai antara 4-20% kalau nggak salah per tahunnya begitu. Tapi diberikan per hari berbentuk BAT atau Beacon Ethereum ya, yang harganya sama dengan Ethereum. Tapi tadi saya lihat sih harganya berbeda 1 juta, jadi saya agak ragu juga ya. Tapi untuk prinsip daripada capital gain-nya di 2022 mendatang ya, saya yakin Ethereum akan lebih melejit lagi begitu. Jadi kalau Anda tidak mau masuk ini, Anda hanya ingin membelinya saja gitu dan biarkan di spot atau di wallet Anda Ethereum-nya ya tidak masalah, itu juga baik sebenarnya hasilnya nanti begitu. Karena kita tahu bagaimana perkembangan Ethereum ya, kenaikannya dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi tidak perlu khawatir juga untuk Anda yang nyangkut di Ethereum, tidak masalah menurut saya. Jadi masih banyaklah kesempatan-kesempatan yang bisa Anda manfaatkan di Binance ini juga ya. Jadi kalau Anda belum memiliki Binance, Anda bisa daftar ya, ada link deskripsi di bawah. Menggunakan link ini, ya Anda akan mendapatkan fee 10% setiap trading Anda gitu. Jadi sangat cocok untuk Anda yang pemain future yang berkali-kali dalam scalping ya, cut loss dan buy dan entry begitu, Anda akan diskon 10% dari fee transaksinya begitu. Dan cukup ya hemat sekali sebenarnya. Dan banyak fitur-fitur lainnya, staking terkunci juga Anda bisa manfaatkan untuk keuntungan dan mempertahankan keuntungan Anda begitu, agar tidak terjadi kerugian yang sangat mendalam. Jadi ya bisa memproduktif koin-koin juga begitu nantinya. Jadi ya banyak jalan untuk kripto ini, banyak solusi begitu. Itulah sekilas saya bahas hari ini ya, bagaimana perkembangan kripto ini, dan
Dan jangan terlalu khawatir juga ya. Yang perlu kita khawatirkan ya ketika kripto-kripto ini sudah hijau semua begitu. Ibaratnya kita ketinggalan kereta dan kita tidak bisa membeli lagi karena sudah sangat tinggi sekali begitu. Tapi dengan harga-harga seperti ini ya dan terjadi turun yang sangat lumayan, saran saya Bitcoin juga layak Anda beli begitu. Layak Anda entry begitu. Jangan hanya bermain di altcoin ataupun di koin-koin micin. Masuk aja ke Bitcoin juga tidak masalah kalau Anda lebih ke long ya. Tapi untuk jangka menengah juga saya yakin akan terjadi kenaikan juga untuk Bitcoin ini. Mungkin di bulan 7 ataupun di bulan 8 sudah kelihatan lah pergerakan kenaikan Bitcoin ini. Jadi inti daripada ini semua adalah kesabaran. Kembali lagi seperti itu. Jadi ya memang market ini kita harus menghadapi seperti ular ya, sering saya bilang seperti itu. Jadi berusahalah menangkap ekornya begitu. Jadi ini kan sekarang berada di ekor nih. Jadi jangan mencoba untuk mengambil di kepalanya begitu. Jadi Anda nanti bisa kena patok dan bisa sangat berbisa untuk Anda. Itulah sekilas saya bahas. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan silakan share juga ya untuk mendapatkan referensi informasi dari teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.